Yang terhormat Bu Diah Mustika dari Pasar Modal Syariah OJK, lalu guru saya nih Ustadz Azharuddin Latif dari UIN, dan tentunya pada Bapak Ibu para dosen yang saya banggakan dan peserta TOT hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya share screen ya. Kalau tadi Bu Diah di awal sudah menceritakan menyampaikan mengenai reksadana syariah lengkap, lalu Ustadz Azhar tadi udah bagaimana prinsip syariah di reksadana. Ini sangat lengkap ya dan cepat gitu ya. Karena saya belajar dari Ustadz Azhar itu 3 bulan tuh belajar seperti itu ya. Ini cuma 30 menit gitu Pak ya. Waduh, ini pasti rasanya kurang gitu ya. Nah, karena saya dari latar belakangnya adalah pelaku, saya di Dewan APRDI. Dewan APRDI ini adalah wadahnya atau perkumpulannya para pelaku ya. Tadi udah diceritakan oleh Bu Diah dan Pak Azhar, siapa aja sih pelakunya? Ada manajer investasi, ada bank kastedian, ada agen penjual reksadana gitu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan atau saya sharing kepada Bapak Ibu semua adalah mengenai hal-hal yang sifatnya mungkin teknis ya. Karena juga ada beberapa tadi ingin yang mengetahui bagaimana sih teknisnya sebenarnya gitu ya. Bagaimana masuk ke dalam reksadana, memiliki reksadana, lalu bagaimana apakah itu ada jangka waktunya, apakah nanti bisa keluar setelah investasi. Nah, ini saya akan sharing mengenai melengkapi penjelasan tadi Bu Diah dan Pak Azhar ya tentang transaksi reksadana syariah. Apa yang akan saya sampaikan ada beberapa hal ya. Tadi udah sebutkan mengenai apa sih itu subscription ya, apa itu top up gitu ya, apa itu redemption. Ada juga istilah namanya switching gitu ya di reksadana. Lalu kita selalu akan mengenal di reksadana dengan NAB dan harga UP ya. Ini istilah. Mungkin di awal saja agak membingungkan atau istilah baru, tapi lama-lama di reksadana ini akan terbiasa. Lalu kita nanti saya akan juga menyampaikan bagaimana sih hasil investasi reksadana ya. Bagaimana sih ngitungnya sebenarnya NAB dan hasil investasinya di reksadana. Dan terakhir mengelola resiko ya, karena reksadana adalah alat investasi dan kita harus mengenal dan memahami risikonya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita coba mulai dari apa itu subscription ya. Tadi Pak Azhar sudah menyebutkan ya apa itu subscription. Jadi kalau kita ingin memiliki reksadana, kita akan melakukan subscription ya. Tadi mengenai definisi ini memang tinjauannya agak dalam gitu ya. Mungkin untuk mempermudah kita akan bicaranya itu masih pembelian gitu ya. Tapi tadi Ustadz Azhar sudah bilang sebenarnya bukan pembelian, tapi ini menyetorkan gitu ya. Tapi saya lebih gampang mungkin untuk memudahkannya. Kalau kita mau memiliki reksadana, tentu kita harus nyetorin. Nah, nyetornya itu namanya nyetor dana kita namanya subscription lah gitu ya. Dan di dalam subscription kita akan bisa memiliki reksadana dari berbagai saluran distribusi ya. Tadi Bu Diah sudah menyertakan kalau mau punya reksadana bisa kemana, ke manajer investasi atau juga bisa namanya ke agen penjual reksadana. Agen penjual itu siapa sih? Oh, bisa bank, bisa juga perusahaan sekuritas gitu ya, atau bisa yang sekarang lagi berkembang adalah digital platform ya, digital platform. Begitu juga reksadana syariah, semuanya ada di mereka. Jadi tidak perlu khawatir karena bisa diakses di semua jalur distribusi tadi. Nah, kalau ada investor mau memiliki reksadana, mereka harus memastikan bahwa akan mendapatkan apa yang disebut dengan SID atau nomor tunggal identitas pemodal, single identity. Semua pemodal atau semua investor di pasar modal Indonesia, termasuk reksadana syariah, itu akan mendapatkan apa yang disebut dengan SID. Dan semua sifatnya unik, tidak ada SID yang sama ya antara saya dan investor lain dan investor yang lainnya juga. Lalu kita akan dibukakan apa yang disebut dengan sub rekening efek reksadana. Dan untuk dananya kita akan punya rekening dana investor. Jadi ada rekening dana kita di mana dana kita itu akan untuk menyetorkan dananya, dan nanti ada yang disebut dengan rekening efek atau rekening reksadananya ya. Nah, kalau untuk membuka rekening ya kita lihat yang bawah. Sangat mudah sekarang ini. Kita yang penting adalah punya identitas diri, ya, KTP, NPWP. Lalu mengisi formulir pembukaan rekening,
ya, untuk mengetahui juga profil resiko kita, ya, karena dalam reksadana setiap investor itu punya profil resiko sendiri-sendiri. Jadi setidaknya akan ada 2 formulir yang harus diisi oleh investor. Pertama, pembukaan rekening mengenai data diri kita, kedua mengenai profil resiko, ya, semua akan diisi. Dan kalau yang udah pakai digital platform, mengisinya sudah pakai elektronik, ya, hanya lewat gadget. Lalu investor sebelum menyetorkan dananya harus membaca dan memahami prospektus reksadana. Kenapa? Karena disitulah semua informasi tentang reksadana ada, ya. Kita harus membaca dulu, ya. Kita membaca ini jenis reksadananya apa, bagaimana nanti dikelolanya, ya. Nanti efeknya apa saja, siapa bank kustodiannya, itu ada semua di dalam prospektus reksadana. Lalu kita akan setorkan dananya. Ya, tentu kalau mengikut reksadana, kita harus punya reksadana, kita harus setorkan ke rekening reksadana, bukan ke rekeningnya manajer investasi. Tapi nama rekeningnya adalah rekening reksadana yang kita pilih, gitu ya. Lalu kita akan lampirkan bukti setoran dana kita ke bank kustodi dan ke manajer investasi, dan di sanalah nanti efektif bahwa kita sudah menyetorkan dana untuk membeli reksadana. Dan tentunya atas dasar penyetoran dana tadi, bank kustodian itu akan menyampaikan konfirmasi kepada setiap investor bahwa dananya sudah diterima secara efektif. Nah, lalu kalau kita mau punya reksadana setelah kita setorkan dana, tadi Pak Budia dan Pak Azhar sudah menyebutkan ada limit waktunya, ya, setiap hari bahwa dana kita efektif dianggap setoran hari itu. Limit waktunya adalah jam 13 atau jam 1 siang WIB, gitu ya. Itu yang dianggap efektif. Pada hari itu kita dianggap menyetorkan dana efektif hari itu. Kalau sudah lebih dari jam 13, kita akan dianggap efektif hari berikutnya, gitu ya, hari kerja berikutnya. Nah, itu yang harus kita ingat. Jadi antara jam buka bursa dengan jam 1 WIB, gitu ya, itulah efektif hari itu. Nah, itu adalah subscription. Nah, saya akan sampaikan bagaimana sih teknisnya sebenarnya kalau dana kita masuk ke reksadana, ya. Karena di reksadana itu juga ada beberapa hal yang kita perhatikan seperti adanya fee belian, yaitu ada fee subscription, ya. Nah, ini adalah simulasinya. Jadi saya sampaikan secara singkat saja atau secara umum saja. Kami ada investor mau menyetorkan dana senilai 1 juta rupiah, gitu ya. Apa sih yang sebenarnya kita beli atau kita miliki dalam reksadana? Kalau di emas tentu kita miliki emasnya dengan harga per gram, gitu ya, atau kita beli tanah harga per meter persegi, gitu ya. Kalau kita beli barang-barang lain misalnya kilogram, gitu. Nah, kalau di reksadana yang jadi alat ukurnya adalah unit penyertaan. Jadi yang kita beli adalah unit penyertaan, dan unit penyertaannya itu punya harga. Itu yang disebut dengan harga UP, harga unit penyertaan. Dalam contoh ini, harga unit penyertaannya adalah 1.200, ada biaya pembelian 1%, gitu ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Berapa unit penyertaan yang akan kita peroleh? Ya, kita lihat di tabel yang tengah. Nilai yang kita 1 juta yang kita setorkan itu harus kita kurangkan dengan fee dulu, gitu ya, 1% tadi. Jadi 1 juta kita bagi dengan fee-nya, atau kita kalikan atau kita kurangi dengan fee-nya 1%. Sehingga dana yang sebenarnya kita mau setorkan masuk ke reksadana berkurang 1%, menjadi 990.099. Dan untuk itu yang dana 190.000 ini barulah kita bagi dengan harga unit yang ada, yaitu 1.250. Sehingga kita akan memiliki unit 792,0792 unit penyertaan. Dan inilah yang akan dikonfirmasikan oleh bank kustodian bahwa setelah kita setorkan unitnya, itu kita akan mendapatkan setorkan dananya, itu kita akan mendapatkan unit 790 dia sekian tadi. Nah, lalu ada istilah kedua, yaitu top up, ya. Tadi subscription, ini top up. Apa maksudnya top up? Di reksadana, waktu kita pembelian awal itu kita masuk dana awal,
ya, lalu kita memiliki unit. Tapi reksadana yang sudah kita miliki sebenarnya bisa kita tambahkan, ya. Seperti Bapak Ibu mengenal pulsa, ya. Kalau kita udah punya pulsa, kita mau tambahkan pulsanya atau kita top up pulsa. Nah, sama dengan reksadana juga bisa. Bahwa kalau kita udah punya reksadana, kita mau tambahkan. Ya, tadi kita udah 1 juta, mau tambahkan 500.000 lagi, mau tambahkan 1 juta lagi atau berapapun nilainya, itu istilahnya adalah kita top up di reksadana yang sudah ada. Prosesnya itu sama dengan subscription, ya, kita harus isi lagi formulir subscription tadi. Lalu kita setorkan tadi dana top up-nya, gitu ya. Dan atas dasar dana top up tadi, bank kastedian akan memberikan konfirmasi atau notifikasi kepada kita bahwa kita melakukan top up. Dan Bapak Ibu harus ingat, ya, top up juga sama dengan limit waktunya dengan subscription, ya, jam 1 siang atau jam 13 WIB. Kalau tadi top up dan subscription, lalu ada istilah lain yang namanya redemption. Kadang-kadang investor bertanya, kalau saya sudah memiliki reksadana, boleh nggak saya tarik reksadana saya atau saya cairkan? Ya, istilahnya adalah subscription. Nah, masalah definisi tadi Pak Ustadz Azhar udah mengungkapkan, ya, bukan menjual seharusnya katanya, gitu ya, bukan menjual. Ya, ini masalah istilah untuk mempermudah. Saya di slide saya masih menuliskannya penjual kembali atau menarik lah, istilahnya kita tarik reksadana yang telah kita investasi, gitu ya. Nah, di dalam redemption kita harus mengisi formulir redemption. Dan menariknya, redemption tadi yang kita redemption yang kita melakukan itu bisa 2 hal. Kita berdasarkan unit atau berdasarkan nilai nominalnya, ya. Kalau tadi katanya misalnya kita sudah subscription 1 juta, ya. Kita mendapatkan 792 unit, katakanlah seperti itu. Nah, redemption itu bisa kita melakukan unit, ya. Dan kita atau bisa melakukannya berdasarkan nominal. Nah, selain itu, kita juga bisa melakukan redemption all atau semuanya kita redeem atau sebagian saja. Nah, misalnya tadi 792 unit. Saya hanya mau menarik atau meredeem sebagian saja. Misalnya 92 unit, sisanya kita tetap diteruskan. Itu bisa. Atau dari 1 juta saya mau redeem hanya 500.000. Yang 500.000 masih saya teruskan. Nah, itu juga bisa dilakukan redemption di reksadana. Ya. Bapak Ibu, proses redemption juga sama waktunya, ya, yaitu harus diterima instruksinya dari investor maksimal jam 13 WIB. Ya. Kalau setelah itu akan diproses ke hari bekerja berikutnya. Lalu berapa kembali masuk ke rekening saya kalau saya melakukan redemption, ya. Beberapa jenis reksadana agak berbeda pencairan redemption-nya, ya. Tapi jangan khawatir, OJK telah mengatakan bahwa bank kastedian harus melakukan pembayaran redemption itu batas waktunya adalah T+7 atau 7 hari kerja, itu maksimal dia harus bayar. Namun pada prakteknya itu reksadana itu maksimal T atau T+4, ya, sudah dibayarkan atau sudah dicairkan ke dalam rekening investor. Kita sudah mengenal subscription, top up, dan redemption, ya. Nah, bagaimana proses tadi redemption? Ini saya teruskan dari cerita tadi subscription, ya. Tadi subscription sudah 1 juta, lalu kita mau redeem. Nah, ternyata waktu mau redemption, harga UP-nya sudah berubah. Tadi harga UP yang waktu kita beli kan 1.250, sekarang 1.500. Nah, tapi ada biaya redemption atau biaya penjualan kembali tadi 0,5%, ya. Berapa nilai yang kita terima? Cara menghitungnya adalah yang tengah, kotak yang tengah ini, Bapak Ibu. Ya, jadi unit yang kita sudah miliki tadi 792 0,0792 unit kali dengan harga UP waktu kita melakukan penjualan, yaitu 1.500, sehingga kita mendapatkan Rp88.119. Nah, sebelum ini disetorkan ke rekening investor, tentu harus
dikurangi dengan biaya 0,5 atau 5.941 gitu. Ya, tidak begitu besar ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah dikurangi baru masuk ke dalam rekening kita, yaitu senilai 1.182.170. Proses yang lain adalah yang disebut dengan switching. Nah, ini apalagi nih switching gitu ya. Tadi udah subscription, top up, dan redemption. Nah, ada yang kita kenal dengan istilah switching. Switching adalah satu transaksi pengalihan unit penyertaan dari satu reksadana syariah ke reksadana syariah yang lain. Ya. Jadi kalau kita menginginkan bahwa kita sudah punya satu reksadana syariah A, gitu ya, tapi kita mau di switching atau dialihkan menjadi reksadana syariah B, nah itu bisa, istilahnya namanya switching. Prosesnya tidak perlu kita cairkan dulu, lalu kita baik gitu ya. Tapi kita bisa lakukan ke tempat di mana agen yang kita beli tadi, dan kita menyatakan bahwa saya ingin men-switching reksadana saya dari reksadana syariah A ke reksadana syariah B. Ya. Proses switchingnya akan dilakukan pada hari yang sama. Ya. Tentu dengan menghitung antara unit penyertaan yang ada dengan unit penyertaan ke reksadana syariah yang baru. Karena harga unit penyertaannya berbeda, nanti ada proses switching yang dilakukan oleh bank kastedian, gitu ya. Namun kita harus tetap perhatikan bahwa tidak semua reksadana syariah ada fasilitas switching, gitu ya. Jadi waktu kita mau beli satu reksadana syariah, kita juga ikut tanyakan di awal apakah bisa ada proses switching atau tidak, gitu ya. Kalau ada, berarti waktu pada satu periode tertentu bisa kita lakukan switching. Switching ini bisa dilakukan kapan saja Bapak Ibu, tergantung instruksi kita kepada agen penjual reksadananya. Baik. Nah, di dalam reksadana kita tadi sudah mengenal harga unit penyertaan. Nah, sebenarnya harga unit penyertaan ini timbulnya dari mana ya, gitu ya. Sebelum harga unit penyertaan ini timbul, kita akan mengenal apa yang disebut dengan NAB ya dalam satu reksadana. Apa NAB? NAB adalah singkatan dari nilai aktiva bersih. Kalau kita lihat dari namanya, nilai aktiva itu artinya adalah nilai aset yang dalam satu reksadana syariah tadi, gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana simulasi nilai aktiva di dalam satu reksadana. Jadi tergantung dari reksadana jenisnya yang tadi disebutkan Budia, katakanlah bahwa di reksadana ini ada 3 jenis aset, ada saham, ada sukuk, ada pasar uang. Jadi ya, di dalam reksadana ini ada saham ABC senilai 50 miliar. Lalu ada saham DEF senilai 30 miliar. Ada saham GH senilai 20 miliar. Lalu ada sukuk senilai 10 miliar dan ada pasar uang senilai 5 miliar. Kalau di total semuanya adalah 115 miliar. Ini adalah nilai aktiva dari satu reksadana. Ya. Di dalam reksadana selalu ada nilai aktivanya. Nah, 115 miliar ini adalah seluruh aktiva yang ada di reksadana ini. Nah, kenapa disebut dengan bersih, nilai aktiva bersih? Karena dia dikurangi dengan biaya-biaya yang ada di dalam reksadana. Yang pertama yang biasa yang paling umum adalah biaya bank kastedian ya, karena bank kastedian reksadana ini diadministrasikan di bank kastedian, tentu ada jasa untuk bank kastediannya. Dalam kasus ini diceritakan 0,1% itu adalah biaya bank kastedian, dan ada biaya manajer investasi. Dalam mengelolakan tentu kita harus membayar manajer investasi yang tadi Pak Azhar bilang dengan ujrahnya, gitu ya, ujrahnya ke bank kastedi dan manajer investasi dikatakanlah 1%. Jadi setelah nilai aktiva 115 miliar ini dikurangi dengan biaya, menjadilah nilai aktiva bersih atau NAB, yaitu 114,9 miliar. Nah, ini adalah NAB-nya dalam satu reksadana. Lalu, bagaimana bisa menjadi harga unit penyertaan? Nah, nilai NAB tadi yang 114,9 miliar ini dibagi dengan unit pernyataan yang beredar. Bapak Ibu, yang saya hormati, reksadana itu adalah menjual unit ya sebagai pegangan
investornya. Jadi dalam reksadana waktu diluncurkan dia mengandung unit, ya, dan mengandung unit. Katakanlah dalam kasus ini unit yang dalam reksadana tadi adalah 100 juta unit, ya, itu yang ditransaksikan kepada investornya. Nah, nilai aktiva bersih dibagi dengan unit penyertaan yang ada, itu dia menjadi harga unit penyertaan. Dalam hal ini, kasus ini, harga unit penyertaannya, 1 unit adalah 1.149. Ya. Nah, NAB dan unit penyertaan itu dihitung oleh bank kustodian setiap hari, Bapak Ibu. Ya, setiap hari. Kapan dia menghitungnya? Setelah proses pengelolaan selesai pada setiap hari. Ya, pada hari bursa, setelah bursa penutupan, atau pada sore hari. Katakanlah mulai jam 3 atau jam 4 sore. Setelah pasarnya tutup, semua reksadana tidak bergerak lagi asetnya, lalu dihitunglah nilai aktivanya. Dan keluarlah nilai aktiva atau harga unit penyertaannya dan diumumkan oleh bank kustodian di media massa. Ya, sehingga nilai aktiva dan harga unit penyertaannya tentu akan berubah setiap hari karena tergantung dari aset dan unitnya yang ada. Itu adalah cerita kita tentang NAB dan harga unit penyertaan. Nah, bagaimana terus menghitung investasi? Kalau saya investasi tadi, bagaimana sih menghitungnya? Itu kan, apakah unit saya bertambah atau berkurang, atau kan nilai investasinya yang bertambah atau berkurang? Nah, ini adalah satu ilustrasi contoh bagaimana kita menghitung hasil investasi. Di kotak yang sebelah kiri, diceritakan ada seorang investor membeli sebuah reksadana pada Januari tahun lalu, ya, 2020. Nilai pembeliannya 1 juta, harga unit penyertaannya adalah 1.250, biaya pembeliannya 1%. Berapa yang unit yang dia miliki? Unit yang dia dapat adalah 792,0792 unit penyertaan. Unit ini tidak berubah, ya, selama tidak di-redeem. Nah, ternyata pada setahun kemudian, pada Juni 2021, investor tersebut menjual seluruhnya unit yang dia miliki. Ternyata waktu dia di Juni 2021, harga unit penyertaannya berubah menjadi 1.500. Ya, waktu dia beli 1.250, ternyata harganya berubah menjadi 1.500. Ada biaya penjualan 0,5%. Berapa yang dia terima? 1.182.178 rupiah. Sehingga kalau kita kalkulasi berapa sih keuntungan yang dimiliki oleh investor ini, ya tentu tinggal dikurangi harga awalnya atau dana investasi awalnya 1 juta dikurangi dengan dihitung dengan nilai investasi saat ini 1.182.000, sehingga dia mempunyai keuntungan 182.178, atau kita setarakan dengan persentase menjadi keuntungan 18,2%. Mudah ya Bapak Ibu menghitungnya, karena yang perlu diingat adalah unit tidak berubah, ya, unit tidak berubah, yang berubah adalah harga unit penyertaannya, ya. Sangat simpel Bapak Ibu untuk memahaminya. Nah, kalau tadi kita berinvestasi yang di awal ini adalah istilahnya investasi lump sum. Kita masuk sekali, habis itu kita redeem seluruhnya, ya. Nah, ada istilah berinvestasi itu dilakukan secara berkala atau installment. Nah, bagaimana melakukan installment? Installment itu dilakukan secara berkala. Jadi masuknya, ya, dia subscription pertama lalu di top up beberapa kali, gitu ya. Nah, dicontohkan seperti di layar Bapak Ibu, ya, di sebelah kiri, di kotak sebelah kiri, dia melakukan subscription 2,5 juta pada Januari 2021, gitu ya. Lalu dia melakukan top up 3 kali, ya. Di Maret dia lakukan top up lagi 2,5 juta, lalu di Juni lakukan lagi top up 2,5 juta, lalu di September lakukan top up 2,5 juta. Apa yang berbeda? Yang berbeda waktu dia melakukan subscription dan top up yang dia lakukan, harga unitnya berubah-berubah. Bapak Ibu, ya. Berubah-berubah. Kenapa? Karena tadi waktu di awal saya
sampaikan, asetnya bisa jadi berubah gitu, aktivanya bisa jadi reksadana, ya, bisa naik, bisa turun, tergantung bagaimana mengelola dan bagaimana kondisi pasarnya, ya. Nah, masuk secara berkala itu mempunyai keuntungan. Kenapa? Karena waktu harganya lagi turun dia ikut masuk, gitu ya. Waktu harganya naik, waktu dia masuk, dia dapat unit, top up, dia menambah unitnya, lalu menambah unitnya, sehingga unit yang dia punya menjadi 8.286. Ya. Lalu waktu dia lakukan redemption-nya, harga unitnya sudah menjadi 1.500. Ada biaya penjualan. Sehingga nilai yang dia terima menjadi 12.368.122. Ya. Berapa keuntungan yang dia peroleh? Karena dia masuk di awalnya 2,5 juta 4 kali di 10 juta, tapi dia mendapatkan nilai hasil 12.368.122, sehingga dia mendapatkan keuntungan 2.368.122 atau setara dengan 23,4%, ya, Bapak Ibu. Itu perbedaan antara lump sum sekaligus dengan berkala atau installment. Bapak Ibu, sebagai investor, Bapak Ibu harus kita harus mempunyai kewajiban, yaitu membaca prospektus dan juga dokumen lainnya, yaitu yang disebut dengan fund fact sheet, ya. Fund fact sheet ini adalah sebuah laporan dari setiap manajer investasi terhadap reksadana yang dia kelola. Fund fact sheet ini adalah keluar setiap bulan, ya, biasanya pada akhir bulan, untuk melaporkan kepada investornya bagaimana saya mengelolanya, apa saja aset yang atau aktivanya yang saya kelola dalam reksadana, dan bagaimana kinerjanya. Jadi untuk melihat satu kinerja reksadana, ini dilihat dari fund fact sheet. Ya, selain itu juga informasi-informasi tentang reksadana itu dilaporkan dalam fund fact sheet ini. Saya mencantumkan ini cuma dari dari satu manajer investasi, ya, bisa dilihat dari kanan atas itu namanya, dan dua jenis produknya, ya. Yang satu pasar uang syariah, yang satu adalah reksadana pendapatan tetap syariah, ya. Bapak Ibu bisa lihat memang kecil, tapi Bapak Ibu bisa melihat sekarang bisa dari tinggal di internet, bisa gampang di googling, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah saya ingin share mengenai tips mengelola risiko investasi reksadana. Tadi juga Pak Azhar sudah memberikan tips bagaimana investasi reksadana syariah. Bapak Ibu, sebagai investor tentu kita harus memahami bagaimana resiko dari satu produk investasi, termasuk reksadana syariah. Kita harus kenali, pahami, dan makanya nikmati satu reksadana. Yang paling penting adalah kita tidak boleh panik dalam investasi. Ya. Investasi itu harus menyenangkan dan menantang, ya, bukan membuat kita stres dan khawatir, Bapak Ibu. Oleh karenanya, investasi sebagaimana senyaman mungkin. Yang kedua adalah sesuaikan dengan tujuan investasi, ya, sesuai dengan tujuan investasi. Investasi itu ada tujuannya yang pendek, ada yang pendek menengah, ada yang menengah, ada yang menengah panjang, ada yang panjang. Nah, sesuaikan dia dengan tujuan. Lakukanlah diversifikasi, ya. Diversifikasi itu adalah jangan semua aset kita masuk ke dalam satu reksadana, karena kita akan terekspos dengan risiko hanya satu. Tapi sebarlah dia masuk ke dalam beberapa reksadana, sehingga terjadi diversifikasi. Investasi cara yang paling optimal adalah investasi secara berkala, ya. Berkala, apalagi kalau misalnya kita punya pendapatan yang tetap, misalnya gaji gitu, ya. Dan sekarang sudah banyak jasa yang melakukan debit secara rutin, ya. Kalau kita punya gaji, kita tinggal bilang kepada agen penjualnya, tolong debit rekening saya, ya, potong rekening saya dan masukkan ke reksadana secara rutin. Dan terakhir, dalam investasi, return itu bukan satu-satunya alat atau acuan kita, gitu. Kenapa? Karena dalam return itu ada resiko. Jadi semakin tinggi returnnya, akan semakin besar resikonya.
Dan tidak ada satu reksadana pun yang menang semua dalam kondisi atau positif terus dalam satu kondisi, tidak ada Bapak Ibu gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah pahami ya, pelajari, pahami, dan setelah itu baru kita nikmati. Mungkin itu Mas Solid apa yang bisa sampaikan. Kalau untuk lebih jelasnya APRDI ini punya website terkait dengan para pelakunya, yaitu bisa di www.aprdi.or.id. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.